Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik, dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang pastinya menarik lagi, yaitu Kristen rombongan selamat otomatis. Panjang amat sih Pak. Ya maka dari itu dengarkan sampai habis, jangan di skip supaya Anda dapat pengertian yang komprehensif dari pembahasan saya ini. Jadi begini, kita sering mendengar khotbah bahwa jika seseorang menerima Yesus sebagai juru selamatnya, maka ia akan diselamatkan dan seluruh isi rumahnya juga akan diselamatkan. Nah, khotbah ini biasanya mengutip ayat di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Betul sih, ayat itu berbunyi begini. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Betul, ayat itu jika dibaca secara literal, bunyinya seakan-akan memberikan janji bahwa jika atau bila mana ada satu orang saja yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka otomatis seisi rumahnya juga akan selamat. Pertanyaannya, apakah benar begitu arti ayat itu? Mari kita bedah. Kita harus lihat dulu ayat-ayat yang sebelumnya, yang ada di Kisah Para Rasul 16 ini, ya kan? Khususnya beberapa ayat sebelum ayat 31 tadi. Begitu cara membaca ayat, bukan hanya di titik situ. Itu baru Anda dapat konteks yang utuh. Nah, setelah Anda baca yang sebelumnya, ayat itu dan ayat yang sesudahnya, maka itu konteksnya jadi utuh. Memeriksa dan memahami ayat-ayat dengan judul perikop, Kepala Penjara Filipi. Kan begitu dikasih judul perikopnya, ya kan? Kalau Anda baca Alkitab terjemahan LAI, ya kan? Nah, kalau Anda memeriksa secara utuh dan komplit, akan membawa kita kepada pengertian yang sebenarnya ketimbang hanya mencomot ayat 31 saja. Seperti kebanyakan yang dikhotbahkan oleh beberapa pengkhotbah. Oke? Nah, jika kita baca Kisah Para Rasul pasal 16, khususnya rangkaian dari ayat 19 sampai 40 ya, 19 sampai 40, maka kita akan melihat di situ kisah tentang Rasul Paulus dan Silas yang ditangkap. Dikoyakkan pakaiannya, didera, lalu dilemparkan ke penjara di ruangan paling tengah. Dan kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Artinya nggak mungkin dia bisa kabur begitu ya. Nah, kepala penjara Filipi itu lalu diperintahkan untuk menjaga mereka berdua dengan sungguh-sungguh. Oke, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan lagu puji-pujian kepada Allah. Lalu terjadilah gempa bumi yang hebat yang menggoncangkan sendi-sendi penjara itu, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka. Hebat ya? Nah, sadar dari tidurnya, kepala penjara lalu mau bunuh diri. Kenapa dia mau bunuh diri? Karena dipikirnya orang-orang hukuman itu, yaitu Paulus dan Silas, berhasil melarikan diri. Ya, dia mau bunuh diri karena takut kena hukuman. Iya, disuruh jaga kok orangnya bisa kabur gitu ya. Padahal bukan salah dia juga sih ya. Tetapi untung Paulus mencegah kepala penjara itu dari usaha mau bunuh diri. Akhirnya kepala penjara itu justru tersungkur di depan Paulus dan Silas. Hebat ya?
Nah, setelah kepala penjara itu bertanya kepada Paulus dan Silas, apa yang harus diperbuatnya agar dia selamat? Nah, maka Paulus dan Silas menjawab seperti yang disebutkan di ayat 31 tadi. Setelah itu, Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara itu dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi dia beritakan firman sekaligus kepada kepada kepala penjara Filipi itu dan semua orang yang ada di rumahnya. Jadi konteksnya dia bukan hanya kepada kepala penjara, dia memberitakan firman kepada kepala penjara itu dan seluruh isi rumahnya. Gitu, yang ada di dalam rumahnya. Maka keluarlah ayat itu. Dan akhirnya kepala penjara itu dan seluruh keluarganya memberi diri untuk terima Tuhan dan dibaptis. Dengan demikian jelas bahwa ayat 31 ini selama ini sering salah dikhotbahkan. Jadi seakan-akan kalau ada satu orang sudah terima Tuhan Yesus, yang lainnya belum terima, maka semuanya jadi otomatis rombongan, otomatis selamat karena ada satu. Bukan begitu. Konteksnya pada saat itu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara Filipi itu dan kebetulan kepada seluruh orang yang ada di dalam rumahnya, yaitu seluruh keluarganya. Maka keluar ayat itu. Jadi kebetulan serombongan dan semuanya kebetulan terima. Ya sudah, betul ayatnya, nggak salah gitu ya. Tapi yang salah adalah jika dikhotbahkan kalau satu orang saja percaya maka yang lain otomatis akan bisa percaya dan terima Tuhan. Enggak begitu coy. Ya. Jadi inilah ayat yang main comot dan salah dikhotbahkan. Ya. Kita tidak bisa membuat setiap anggota keluarga kita yang ada di dalam rumah kita, ya, otomatis menerima dan percaya Yesus gara-gara kita sudah percaya Yesus. Nggak jaminan begitu coy. Apalagi kita sudah terima Yesus tapi hidup kita masih sembarangan, tidak berdampak, malah bikin kesel anggota keluarga, nggak mau dia kenal Yesus. Lalu jadi orang Kristen tapi brengsek, ngapain gue jadi orang Kristen? Begitu. Jadi ayat itu bukan jaminan coy bahwa satu bertobat seluruh keluarga selamat, enggak. Dan keputusan untuk menerima Tuhan itu keputusan masing-masing gitu. Apalagi jika yang sudah bertobat menerima Yesus itu tidak menunjukkan buah-buah kehidupan yang sebagai buah kehidupan orang Kristen yang seharusnya. Ya orang jadi sebel lah sama dia, mana mau terima Yesus. Betul nggak? Nah jadi dengan demikian tidak ada jaminan ya bahwa kalau satu sudah terima Yesus maka semuanya itu pasti otomatis akan terima Yesus. Enggak otomatis coy. Jangan salah baca ayat. Harus mengerti konteksnya, ya. Konteksnya waktu itu Paulus dan Silas memberitakan firman kepada kepala penjara Filipi dan kebetulan seluruh anggota keluarganya juga ada. Jadi ketika kepala penjara itu menerima Tuhan Yesus dan seluruh keluarganya juga menerima. Jadi bukan gara-gara Paulus dan Silas ngomong dulu kepada kepala penjara terus ini pulang ke rumah memberitakan firman, otomatis seluruh keluarganya menerima, bukan. Karena kebetulan saat itu di satu tempat. Oke? Nah, membuka kebenaran ini bukan bermaksud menyatakan bahwa tidak ada ayat yang mendorong kita untuk meminta keselamatan bagi keluarga dan teman-teman kita. Ini bisa kita lihat di Matius 9 ayat 38, di mana kita minta Tuhan mengirimkan pekerja-pekerjanya untuk tuaian jiwa. Kita bisa minta Tuhan, tolong selamatkan juga dong anggota keluargaku yang belum mengenal Engkau, teman-temanku yang belum mengenal Engkau gitu. Minta, nanti Tuhan akan mengirimkan pekerja-pekerjanya dengan cara yang ajaib. Ya sudahlah, nggak usah dibahas dulu gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain, meskipun pekerja-pekerjanya itu sudah dikirim Tuhan untuk memberitakan firman, tetap saja setiap orang punya kehendak bebas, bisa menerima, bisa menolak. Nggak bisa otomatis diinjili terima, enggak, ya kan? Jadi setiap orang bertanggung jawab untuk menerima atau menolak, ya, untuk keselamatannya masing-masing, ya. Dia boleh menerima, dia boleh percaya, bisa juga dia menolak. Nggak ada jaminan, coy. Ya.
keselamatan tidak bisa otomatis. Dalam hal ini keselamatan kita maksudnya tidak bisa otomatis membawa seluruh anggota kita pasti menerima Tuhan Yesus juga. Bukan begitu konteks ayatnya, oke? Jadi sudah mulai ngerti ya. Jadi kalau ada Anda misalnya sudah menjadi orang Kristen, tetapi Anda sulit membuat anggota keluarga Anda menjadi anggota Kristen, mungkin Anda harus periksa diri dulu. Apakah Anda sudah melakukan kehidupan sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh? Ya, mungkin belum, sehingga ketika Anda memberitakan firman juga tidak didengar. Atau mungkin Anda sudah melakukan kehidupan sebagai orang Kristen yang sebenarnya, tapi begitu Anda kabarkan Injil tetap ditolak. Ya sudah, itu bukan salah Anda ya. Jadi nggak usah stres. Misalnya kalau Anda sudah berusaha tapi juga tidak diterima ya, karena pilihan ada di tangan masing-masing ya. Jadi demikian, semoga bedahan saya mengenai ayat ini, yang satu sudah selamat maka seluruh keluarga selamat, sudah boleh diluruskan ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan dan tercerdaskan. Shalom.